Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Laumang dari kelas 11 TRPL 3 nomor absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yakni rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Langsung saja yang pertama. Rekayasa kebutuhan mempunyai peran yang cukup penting bahkan akan menentukan keberhasilan dari suatu produk rekayasa perangkat lunak dan dibagi menjadi 4 fase, yaitu requirement engineering kebutuhan sistem, software requirement kebutuhan software, software engineering, user, dan customer. Selanjutnya tipe kebutuhan dan penggunaannya. Kebutuhan fungsional. Pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada tipe software. Harapan user dan tipe sistem di mana software digunakan kebutuhan fungsional user merupakan penyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem. Tetapi kebutuhan fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail. Contoh kebutuhan fungsional. Yang pertama, user dapat mencari semua kumpulan database inisial atau memilih subset dari database tersebut. Sistem menyediakan tampilan yang tepat untuk user yang membaca dokumen dalam penyimpanan dokumen. Setiap pesanan dapat dialokasikan sebagai identifier yang unik atau order ID di mana user dapat mengcopy daerah penyimpanan account permanen. Selanjutnya tipe kebutuhan fungsional. Yang pertama, kebutuhan produk. Oke. Kebutuhan yang menetapkan bahwa produk yang dikirim harus berjalan dengan cara tertentu. Contoh kecepatan eksekusi, kehandalan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Kebutuhan sebagai akibat dari kebijakan organisasi dan prosedur, misalnya standar proses yang digunakan, kebutuhan implementasi, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan eksternal, kebutuhan yang muncul dari faktor eksternal sistem dan proses pengembangan, misalnya kebutuhan antar operasi, kebutuhan legislatif, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional, batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Tipe kebutuhan non-fungsional, yang pertama kebutuhan produk, dimungkinkan untuk semua komunikasi yang diperlukan antara apse dan user diekspresikan dalam karakter atau standar. Kebutuhan organisasi, proses pengembangan sistem yang menyerahkan dokumen seharusnya sesuai dengan proses dan penyerahan yang didefinisikan dalam kode berikut. Yang ketiga, kebutuhan eksternal. Sistem seharusnya tidak tertutup untuk segala informasi personal tentang konsumen lepas dari nama dan nomor referensi ke operator sistem. Yang selanjutnya ukuran kebutuhan. Yang properti kecepatan, ukurannya itu transaksi proses per detik, waktu respon user per event, dan waktu refresh screen. Untuk ukuran kibyte, jumlah chip RAM. Properti kemudahan penggunaannya, ukurannya waktu training dan jumlah frame bantuan. Untuk properti kehandalan, ukuran rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan ketidaktersediaan, rata-rata kejadian kegagalan, ukuran ketersediaan. Selanjutnya untuk properti kekuatan, ukurannya itu waktu restart setelah kegagalan, presentase event yang menyebabkan kegagalan, kemungkinan korupsi dalam data pada saat kegagalan. Untuk properti portabilitas, ukurannya presentasi pernyataan ketergantungan target, jumlah sistem target. Kemudian tahapan proses rekayasa perangkat lunak. Tahap yang pertama itu elicitation atau pengumpulan informasi. Yang kedua specification. Yang ketiga validation atau validasi. Berikut adalah keterangannya dan metodenya. Selanjutnya adalah teknik analisa kebutuhan. Yang pertama adalah survei kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, JAD atau Joint Application Development, ethnography, shadowing, dan Bollywood. Yang pertama, survei kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan operasional yang dinyatakan pada responden terpilih untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang dikembangkan sesuai tujuan penelitian. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Metode ini merupakan teknik pengumpulan requirement yang paling umum dilakukan.
Teknik di lapangannya, sang pengembang atau develop menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada responden yang memiliki kriteria yang cocok pada masalah yang ditanyakan. Berikut langkah-langkah melakukan interview. Yang pertama, memilih target interview. Yang kedua, mendesain pernyataan interview, persiapan interview, dan follow up. Yang ketiga adalah observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Macam-macam teknik observasi. Yang pertama, observasi partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan observer. Yang kedua adalah observasi sistematik. Biasa disebut juga observasi berkerangka atau structured observation. Yang ketiga adalah observasi eksperimental, yaitu observasi dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural ataupun dalam lingkup eksperimental. Yang ketiga adalah analisa dokumen. Pada metode analisa dokumen sering juga disebut dengan analis kegiatan atau activity analysis. Yang selanjutnya adalah Joint Application Development atau JAD. JAD adalah suatu teknik pengembangan aplikasi yang melibatkan antara pemakai dan profesional dalam pengembangan sistemnya. Teknik JAD dapat diterapkan di setiap tahap pengembangan sistem. Proses JAD didasarkan pada 4 gagasan yang sederhana. Yang pertama, menempatkan orang-orang yang benar-benar ahli dalam pekerjaannya. Yang kedua, orang-orang yang terlatih dalam teknologi informasi mempunyai pemahaman terbaik dalam pengembangan ini. Lalu proses-proses sistem informasi dan bisnis. Orang-orang yang bekerja dalam bidang-bidang yang terkait mempunyai pengertian dan yang mendalam dan barang yang berharga dari suatu sistem dan di dalam suatu masyarakat yang lebih besar. Yang keempat, sistem informasi terbaik dirancang oleh ketika semua kelompok bekerja bersama-sama di suatu proyek sebagai mitra yang sama. Selanjutnya adalah etnografi, berasal dari bahasa Yunani, ethnos artinya rakyat, sedangkan grafo menulis. Jadi etnografi merupakan strategi atau metode penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, khususnya dalam antropologi dan dalam beberapa cabang sosiologi lainnya. Teknik-teknik etnografi yang pertama, penelitian kuantitatif, penelitian kebijakan publik, dan jurnalisme. Selanjutnya adalah teknik shadowing, merupakan salah satu metode penelitian dengan cara mengikuti subjek yang diteliti dengan izin mereka. Ya, yang terakhir adalah teknik Bollywood. Metode Bollywood adalah metode yang dikembangkan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap suatu hal dengan menggunakan cara-cara yang mengacu pada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah perancangan kebutuhan perangkat lunak. Rancangan kebutuhan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan ukuran kebutuhan perangkat lunak dan diproses sesuai tahapan dan teknik-teknik analisa kebutuhan rekayasa perangkat lunak yang sudah dijelaskan. Sehingga kebutuhan perangkat lunak tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan customer. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.